Pertama, video kan, pakai handphone, cek Pak Sigit. Eh, saya dari Hotel Harper Premier Batam, ya, Premier Batam. Saya baru nyampe tadi sore dari Medan dan saya mengikuti beberapa perkembangan. Saya melihat paling representatif salah satu tempat atau stay di Batam di luar resort saya di Kota Batam, yaitu Harper Premier Hotel di Batam. Jadi ini perlu saya sampaikan ini karena ada si hitam kumal komentar-komentari saya terus. Nah, kalian sudah tahu, jadi nanti kalau itu benar masuk ke pengadilan, saya akan undang media, preskon, baru kalian datang ikuti. Supaya kita buka apa chattingan si hitam kumal terhadap si perempuan yang katanya anak mangga besar. Oke, baik. Terkait dengan surat dari DPR RI Komisi 3 dan juga surat dari Bid Propam Polda Metro Jaya. Surat dimaksud adalah bahagian dari jawaban dari surat kami terkait dengan laporan, informasi, kemudian mohon atensi terhadap Komisi 3 DPR RI dan Bid Propam terkait dengan laporan polisi saudari NM terhadap saudara Fadel Al-Fajar Bajide. Maksudnya apa? Agar mereka mengatensi, agar mereka memantau, dan pada waktunya juga kami akan berkomunikasi ke DPR, apalagi pimpinannya itu saya kenal baik, yaitu saudara Habibur Rahman, yang juga dulu lawyer bersama saya, dan kami bersama-sama dulu tahun 2014 di timnya Pak Prabowo Hatta. Tapi bukan karena dia lawyer, saya lawyer, terus kami bisa mengatur-ngatur hukum, nggak bisa. Saya hanya ingin katakan bahwa klien kami membuat surat melalui kami, sudah direspon. Kami akan segera berkomunikasi, begitu juga dengan Bid Propam Polda Metro Jaya, kami juga akan komunikasi agar kasus ini diatensi. Tentang spesifikasi Polda Metro Jaya itu adalah terkait dengan dugaan kami bahwa proses penyelidikan menjadi penyidikan ini ada yang perlu kami sampaikan. Yang menurut kami itu terlalu buru-buru karena ini masih dalam tahap klarifikasi. Tadi saya baru berkomunikasi dengan Purnawirawan Jenderal Bintang 2 di kepolisian. Beliau juga kaget gitu. Adinda, ini kok bisa langsung naik sidik ya? Saya jelasin, itu nggak bisa. Saya bilang biarkan saja. Tapi saya katakan naik sidik bukan berarti bisa tersangka, tersangka belum tentu terdakwa, terdakwa belum tentu terpidana. Itu semuanya adalah by proses. Tapi setiap proses tahapan itu harus dilalui sesuai dengan SOP, bukan ditabrak-tabrak. Jadi bagi saya, apakah pengacaranya NM, apakah NM, ya udah fokus saja ke kasus ini. Gak usah di komen-komen saya, gak usah di komen-komen tentang bagaimana saya. Karena Anda kan melapor, ya sudah fokus sama dengan saya. Saya melaporkan NM, Pak Umar Bajire melaporkan NM, kami nggak ada teriak-teriak lagi masalah, kami tunggu saja. Dan saya sudah dapat surat panggilan dari Polres Metro Jakarta Selatan terkait dengan laporan saya terhadap saudari NM yang diduga melakukan fitnah dan atau pencemaran nama baik melalui undang-undang elektronik atau pasal 310, 311 KUHP. Begitu. Kita tidak bilang bahwa surat itu akan membuat jalan memudahkan bagi klien kami atau dapat atensi seolah-olah itu akan menjadi sesuatu yang akan mempengaruhi proses hukum. Enggak. Kita minta mereka memantau, mengamati. Dan kalau keliru, mereka akan panggil. Contoh, kasus salah seorang polisi di Sulawesi Tenggara. Nah, itu kan
kalau saya nggak salah ya Sultra apa Sulut gitu ya. Nah itu dipanggil. Nah, itu dipanggil oleh Komisi 3 Kapoldanya. Nah, artinya ini pun begitu, kita akan bergulir. Apa bedanya dulu misalnya kasus anak-anak yang meninggal di Sumatera Barat? Kan juga mereka datang juga ke DPR RI, ya kami juga akan datang ke DPR RI. Jadi ini adalah sesuatu yang menurut saya sangat baik direspon oleh Komisi 3 DPR RI dan begitu juga dengan Bid Propam Polda Metro Jaya, khususnya Paminal. Nanti itu akan kita gambarkan. Jadi bagi kami ini bukti bahwa legislatif dan juga aparat eh, penegak hukum dalam hal ini Bid Propam, Profesi dan Pengamanan Polri itu sudah respon dengan apa yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, apa yang sedang menjadi atensi masyarakat, apa yang sedang menjadi viral di tengah-tengah masyarakat. Walaupun kita berharap jangan sampai terjadi kata-kata no viral, no justice. Saya kira semua filosofinya harus dirubah, yaitu justice for all. Mau dia viral, tetap justice for all. Mau dia no viral, justice for all. Gitu. Enggak lah. Enggak ada. Saya sudah bawa ke kementerian juga sudah serahkan surat, kementerian sedang atensi, dan kementerian itu juga sudah berkenan untuk menindaklanjuti surat kami. Kita tunggu saja gitu. Saya tidak menyatakan kekhawatiran saya, tapi sebagai ketua tim, kami rapat tim hukum dan keluarga semua dikumpulin data, kami serahkan ini loh. Dan kami bukan salah kamar, ibaratnya bukan salah tempat. Enggak. Kalau kami salah tempat nggak diterima dong kami. Ini Pak Deputi turun loh, asisten Deputi turun loh, Kepala Biro Hukum turun loh. Dan itu Preskon lagi bersama saya di depan. Artinya kami bukan salah atau kami salah orang atau tidak benar, tidak tidak linier atau tidak match. Enggak. Itu justru di situ kami menemukan ada 3 dugaan yang dapat kami laporkan terhadap saudari NM. 1, dugaan eksploitasi anak. 2, dugaan perundungan anak. Yang ketiga, dugaan penelantaran. Semua itu nanti akan lebih terbuka ketika diperiksa Fadel dan proses-proses berikutnya. Saya kan sudah katakan bahwa kalau ternyata Fadel dia memberi keterangan yang berbeda dari fakta, tetapi fakta itu dapat diperlihatkan kepada saya secara terang oleh penyidik dan atau ketika dia diperiksa ternyata dia berbohong, saya kan akan mengambil tindakan, saya akan mundur. Tapi kalau tidak ada fakta yang kuat, terus saya melihat bahwa ini adalah menggunakan subjektivitas penyidik semata dengan 2 alat bukti yang menurut keyakinan mereka, lalu kemudian dia naik sidik atau mungkin jadi tersangka, saya nggak mungkin tinggalkan dia dong. Dan saya sudah WA Pak Kapolres, saya sudah WA juga Kasar Reskrim, saya sudah WA Kasih Humas, saya sudah WA penyidik. Saya mengingatkan agar tolong jangan jangan nanti ada kekisruhan dalam penerapan hukum ini sehingga ada kesalahan penerapan hukum yang tidak tepat kepada klien kami yang berimplikasi pada membuat suasana tidak nyaman. Ya tidak nyaman itu kan kita bisa laporkan penyidiknya, kita bisa ambil tindakan etik kepada penyidiknya. Saya nggak mau seperti itu. Saya orangnya gentleman agreement. Kalian tahu saya ya. Ya,